八德， 8 Moral kebajikan ajaran Konfusius. Pikiran kita adalah benih nasib baik atau buruk. Maka kita harus memperbaiki pikiran kita sesuai dengan 8 kebajikan jika mereka salah. Jika kita kehilangan kemanusiaan kita, maka kita sebenarnya tidak lebih baik dari hewan. Harap diingat dari keempat kebajikan, bahkan binatang mampu mempertahankan kebajikan ini. Jika manusia tidak memiliki kebajikan sama sekali, maka ia akan dianggap sebagai lebih buruk daripada binatang. Hal ini adalah untuk mengatakan bahwa ketika seseorang kurang dari 8 kebajikan atau lupa 8 kebajikan, maka seseorang itu tidak dapat dianggap sebagai manusia, karena ia telah melupakan standarnya menjadi seorang manusia. 1. Berbakti. Berbakti adalah kebajikan paling penting di antara 8 kebajikan, dan merupakan asal yang pertama dari semua perbuatan baik dan kepuasan yang pertama dari 100 perbuatan jahat. Tanpa berbakti, maka itu adalah seperti pohon tanpa akar, atau air tanpa asal. Amal dimulai dari rumah. Jika seseorang tidak bisa baik kepada orang tuanya, maka kemungkinan semua hal baik lainnya yang dilakukan oleh dia tidak nyata, atau memiliki motif tersembunyi. Seseorang yang tidak berbakti, maka seseorang itu lebih buruk dari binatang. Karena seekor domba saja akan berlutut untuk merawat domba tua dan seekor gagak muda akan hormat pada gagak tua. Maka sikap berbakti terhadap orang tua, leluhur, dan guru ini paling utama. Sepertinya memang sederhana, tapi kadang kita lupa. Padahal, tanpa mereka tentunya kita tidak ada di dunia ini. Merekalah orang-orang yang memang pantas kita berikan penghormatan mendalam. Sebab, dari mereka kita belajar banyak hal yang berguna untuk kehidupan, dari mereka kita mendapat banyak bekal untuk meraih kesuksesan. Sikap berbakti ini akan membuat kita selalu ingat, bahwa ada banyak nilai-nilai luhur yang bisa kita jadikan pegangan untuk meraih kebahagiaan sebenarnya. 2. Persaudaraan. Persaudaraan adalah hubungan tentang perawatan dan perhatian di antara sesama saudara kandung. Persaudaraan dibesarkan di bawah atap yang sama dan telah melalui banyak pengalaman bersama-sama, baik itu kesulitan atau kebahagiaan. Hal ini mengajarkan kepada kita untuk senantiasa berlaku untuk menghormati yang lebih tua, yang dapat diartikan sebagai rasa hormat terhadap yang lebih tua di antara saudara. Sehingga hal ini akan selalu mampu memunculkan sifat rendah hati. Oleh karena itu, di antara sesama saudara itu berhubungan erat seperti tangan dan kaki. Jika sesama saudara saling menghargai dan menghormati, maka akan memunculkan sifat cinta kasih dalam keluarga. Jika sesama saudara rukun harmonis dan saling membantu, maka keluarga akan jaya dan harmonis. 3. Loyalitas. Ini merupakan nilai kesetiaan terhadap atasan, teman, dan kerabat. Ketika kita melakukan tugas apapun, maka kita harus jujur dan tulus. Tugas harus rasional dan legal.
Sikap ini akan membuat kita punya nilai karena kita mampu selalu berpegang teguh pada apa yang sudah diucapkan pada lingkungan sekitar. Kita harus memberikan yang terbaik untuk menyelesaikan tugas dan tidak memihak. Seharusnya tidak ada deklarasi palsu ketika kita melaporkan atau berbicara. Sikap setia ini akan menjadikan kita selalu mengingat bahwa hidup ini tidak sendirian, sehingga kita selalu mampu menjaga keharmonisan dan keseimbangan hidup dengan sesama. Dengan menjadi benar, maka kita tidak takut untuk membiarkan orang melihat apa yang kita lakukan. Karena kita tidak melakukan hal yang memalukan, sehingga kita bisa menjadi tegak dan terhormat. Kita dikatakan setia, ketika kita mampu menghadapi Tuhan atau dewa, negara dan masyarakat, orang tua dan pasangan dengan hati nurani yang tidak bersalah. Ketika seekor angsa liar atau bebek Mandarin kehilangan pasangannya, maka mereka tidak akan pernah mencari pasangan baru. Ini disebut dengan kesetiaan. Empat, dapat dipercaya. Dapat dipercaya dapat diartikan kepercayaan, yang berarti seseorang yang memiliki sikap yang jujur, amanah, mampu memegang janji dalam kata-kata atau karakter orang lain sehingga seseorang itu dapat dipercaya atau dapat menepati janji. Keberhasilan atau kegagalan bisnis atau karir juga didasarkan pada kepercayaan. Ada pepatah yang mengatakan, sebuah kata setelah diucapkan tidak dapat ditarik kembali. Ini berarti bahwa apa yang telah dikatakan tidak bisa terkatakan lagi. Jika kita ingin mendapatkan kepercayaan dan rasa hormat dari seseorang, maka kita harus memenuhi janji kita kepada orang lain dan sungguh-sungguh dalam kinerja tugas kita. Juga harus ada kesatuan antara kata dan tindakan. Umumnya, orang yang dapat dipercaya akan mendapat banyak teman, relasi, bahkan pesaing yang menghormatinya. Seekor ayam berkokok saat fajar dan angsa liar terbang ke utara setiap musim semi dan ke selatan setiap musim gugur. Ini disebut dengan menepati janji. 5. Kesusilaan. Ini adalah merupakan nilai kepatutan yang harus kita pegang teguh dalam hidup bermasyarakat yang dapat diartikan sebagai, jika kita tidak sopan, kita merendahkan diri kita sendiri dan juga kehilangan rasa hormat dari orang lain. Status dan kepribadian dapat diekspresikan melalui kesopanan. Seseorang yang sopan lebih mungkin akan menjadi sederhana dan tegak, bersikap sopan kepada para penatua dan murah hati kepada yang lebih muda. Jika kita memperlakukan orang lain dengan sopan, orang lain akan memperlakukan kita dengan sopan juga. Dan kita tidak akan melakukan apapun yang akan menyinggung kesusilaan publik. Konfusius berkata, tidak melihat kejahatan, tidak mendengar kejahatan, tidak mengatakan kejahatan, dan tidak melakukan kejahatan. Dengan mengamati 4 larangan, etiket akan menang. Tanpa itu, maka dunia ini akan berada dalam kekacauan total. Oleh karena itu, kita harus berhati-hati dalam perilaku kita dan pada saat yang sama, menunjukkan rasa hormat dan cinta untuk orang lain. Dengan cara ini kita akan memiliki karakter suara dan sehat. Mulai dari menjauhi tindakan bersifat asusila, punya nilai bertata krama yang baik, sikap sopan santun, berbudi pekerti luhur, dapat memperkuat integritas kita sebagai insan mulia yang punya nilai di mata masyarakat. Dalam hal ini, tentu kita sendiri yang bisa menjaganya. 6. Kebenaran.
Ini adalah merupakan nilai tindakan yang adil dan lurus. Dalam apapun yang kita lakukan, tindakan kita harus selalu sesuai dengan hati nurani kita. Meskipun ada godaan di sekitar kita, kita harus berdiri teguh dengan prinsip-prinsip yang ada. Apapun yang diinginkan harus diperoleh melalui jalan yang tepat dan benar. Jika kita memperoleh kekayaan dengan merugikan orang lain demi untuk keuntungan diri sendiri, maka pembalasan akan datang kepada kita cepat atau lambat. Jadi seorang budiman tidak mendambakan kekayaan haram, tetapi selalu murah hati dalam membantu orang yang membutuhkan dan menghilangkan tekanannya. Dia tidak hanya akan dihormati oleh rakyat, tetapi juga membawa kehormatan untuk nenek moyangnya dan menetapkan contoh yang baik bagi keturunannya. Ini merupakan sikap untuk senantiasa menjunjung tinggi kebenaran sejati atau suatu sifat solidaritas terhadap sesama. Bagi sebagian orang, nilai ini bisa jadi berbeda-beda, tergantung dari sudut pandang mana yang digunakan. Namun jika semua itu dikembalikan kepada hati nurani, pasti kita akan menemukan nilai kebenaran yang sejati. Sebab, pada dasarnya, kita sendiri sudah bisa menilai mana yang baik, mana yang buruk. Ketika rusa mendapatkan rumput yang baik, maka ia akan memanggil seluruh kelompoknya untuk berbagi. Dan ketika seekor semut menemukan makanan, maka semut itu akan mengumpulkan seluruh koloninya. Inilah yang disebut dengan keadilan. Tujuh. Integritas. Ini adalah merupakan nilai sikap seseorang yang memiliki integritas untuk menjadi bersih dan jujur dalam tindakannya, sehingga dapat diartikan mempraktekkan cara hidup yang sederhana dan tidak melakukan penyelewengan. Seseorang yang memiliki integritas, tidak memiliki keinginan egois dan pikiran jahat. Dia tidak akan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hati nuraninya. Dia bersikap jujur dengan teman-teman dan orangnya bertanggung jawab. Ketika berhadapan dengan uang, dia berhati-hati dan teliti. Dia seorang pria yang lurus dan tidak menikmati kesenangan sensual. Sepertinya, sifat ini mudah dijalankan. Namun pada praktiknya, nilai sederhana yang diterapkan orang sangat berbeda-beda. Untuk menjunjung tinggi integritas, maka kita perlu latihan disiplin diri yang lebih besar. Untuk itu, maka kita harus senantiasa berkaca dalam diri, sudah benarkah apa yang kita lakukan hari ini? Apakah nilai-nilai kesederhanaan yang telah kita jalankan sudah sesuai, agar hidup bisa selalu berjalan harmonis dan seimbang di mata masyarakat dan lingkungan sekitar? Delapan. Tahu malu. Ini adalah merupakan nilai sikap seseorang yang berarti tahu malu. Rendah hati yang dapat diartikan bisa menahan diri dan sebenarnya akan menjadi penyaring utama dalam setiap tindakan agar tidak melakukan hal-hal yang amoral atau hal-hal yang dapat merusak moral. Sehingga hal yang kita lakukan pun menjadi lebih bernilai bagi orang sekitarnya. Semua orang memiliki rasa tahu malu. Seseorang yang memahami tahu malu, maka akan jujur dan adil dalam usahanya. Jika seseorang tidak tahu tentang malu, maka kemungkinan besar ia tidak memiliki pikiran tegak dan tindakan lurus. Kita harus berhati-hati dalam pembicaraan kita, tindakan dan pikiran sehingga dapat menahan diri dari kebobrokan.
kita harus menghindari melakukan hal-hal yang dapat menimbulkan kecurigaan, sehingga tidak menciptakan aib dan malu yang pada akhirnya hanya akan merusak reputasi keluarga. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa, bagikan ke teman-teman kalian. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.